Aku tidak akan pernah lupa tangisan bayi itu di tengah puing-puing stasiun Shanghai. Ini bukan perang biasa. Ini adalah pembantaian. Tahun 1937, Shanghai terbakar. Di tengah reruntuhan stasiun kereta, seorang bayi menangis sendirian, dikelilingi jasad dan api. Foto itu mengguncang dunia dan menjadi simbol horor yang belum usai. Tak jauh dari sana, ribuan warga Tiongkok berlarian menyelamatkan diri dari serangan udara tanpa ampun. Peluru menghantam sekolah dan bom meledak di mana-mana. Tapi ini bukan awal dan bukan akhir. Beberapa tahun sebelumnya, di utara, sebuah ledakan kecil di rel kereta menjadi dalih bagi Jepang untuk menyerbu wilayah yang dianggap sangat penting, Manchuria. Kaisar boneka pun ditancapkan, dan kota-kota berubah menjadi pangkalan perang. Dunia hanya diam, tak ada yang menghentikan Jepang. Dan ketika Xi'an bergolak, pemimpin Tiongkok sendiri diculik demi memaksa persatuan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar, yakni Jepang. Negeri kecil yang bernama Jepang itu, yang dulu tampak terpencil dan tertinggal, kini berubah menjadi kekuatan militer brutal yang percaya pada takdir ilahinya. Menyatukan Asia di bawah bayang panji matahari terbit. Ajaran Bushido, semangat Hakuichiu, dan keyakinan akan keagungan bangsa menjelma menjadi ideologi agresi. Jepang tidak hanya ingin menang perang. Mereka ingin menguasai, menundukkan, bahkan mengganti masa depan Asia. Tapi kenapa? Apa yang membuat Jepang yang modern, berpendidikan, justru memilih jalan kekerasan? Apakah ini tugas suci atau obsesi imperium di luar kendali? Dan bagaimana Tiongkok menghadapi negeri Sakura yang brutal itu? Inilah kisah tentang perang yang membakar Asia Timur. Tentang kebangkitan militerisme, jatuhnya kota-kota besar, dan sebuah kekejaman yang mengguncang nurani dunia. Episode pertama mengenai perang panjang Jepang-Tiongkok yang membakar Asia. Dahulu kala, pada abad ke-20, tepatnya di tahun 1930-an, dunia sedang berjuang pulih setelah Perang Dunia. Sementara Asia berada di ambang badai dahsyat.
Dua kekuatan besar, Jepang dan Tiongkok, menghadapi takdir dan tantangan yang berbeda. Jepang, setelah restorasi Meiji, tumbuh pesat dari negara feodal tertutup menjadi negara industri modern dengan ribuan ambisi-ambisinya, termasuk ambisi imperialisme. Sementara itu, Tiongkok terpuruk dalam era keruntuhan dinasti dan konflik internal yang tidak menentu. Pada akhir abad ke-19, Tiongkok bukan lagi kekuatan dominan di Asia, melainkan negara yang terus-menerus dilemahkan oleh tekanan asing. Kekaisaran Qing saat itu dipaksa menandatangani berbagai perjanjian yang tidak setara dengan negara-negara Barat dan Jepang yang memberi mereka hak dagang khusus, kendali atas pelabuhan-pelabuhan penting, dan wilayah konsesi. Para sejarawan menyebut kondisi ini sebagai Tiongkok yang dipotong-potong seperti melon, di mana kekuatan asing membagi-bagi wilayahnya layaknya kue rampasan, bukan sebagai negara yang berdaulat penuh. Bukan hanya ini, kekalahan telak dinasti Qing dalam Perang Tiongkok dan Jepang pertama yang terjadi pada tahun 1894 menambah luka. Tiongkok terpaksa menyerahkan Taiwan kepada Jepang, mengakui lepasnya Korea dari Tiongkok, dan membayar ganti rugi besar. Bagi Jepang, kemenangan ini memperkuat nasionalisme militer dengan slogan Fukoku Kyohei, negara kaya, militer kuat, serta ambisi kolonialnya. Mereka tidak hanya berhasil menundukkan negara yang dulu dianggap sebagai kakak peradaban, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Asia pun mampu menandingi kekuatan Barat. For centuries, Japan had looked up to China. It was the mother civilization. It was Rome and Greece combined. The Chinese had given Japan their culture, their art, their language, their literature. They respected them tremendously. But now, here they were, coming to grips with a Chinese enemy, and the enemy was weak. And they began to look on the Chinese with contempt as figures for fun or ridicule. Saat Jepang mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang di tahun 1905, Jepang menjadikan momen ini menjadi sebuah kemenangan pertama negara Asia atas kekuatan Eropa modern. Hal inilah yang menjadikan sebuah ambisi besar mereka untuk menjadi penguasa regional. Sementara itu, Tiongkok justru kian terpuruk. Revolusi Xinhai yang terjadi pada tahun 1911 berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Tetapi, masa transisi ini tidak membawa stabilitas. Negara justru terpecah ke dalam berbagai kekuasaan lokal. Para panglima perang saling bersaing memperebutkan wilayah dan sumber daya. Sementara itu, pemerintah pusat di Beijing kehilangan kendali atas sebagian besar provinsi. Tahun 1920-an, muncul harapan ketika Partai Nasionalis Kuomintang di bawah Sun Yat-sen dan kemudian Chiang Kai-shek memulai kampanye penyatuan nasional. Pada tahun 1928, Chiang Kai-shek berhasil mempersatukan Tiongkok secara nominal dan kemudian mendirikan pemerintahan di Nanking. Namun, persatuan itu rapuh. Korupsi, birokrasi yang bobrok, dan nepotisme menggerogoti Republik Muda tersebut. Seorang konsul Amerika di Tiongkok,
Clarence Gauss yang mengamati pada tahun 1934 menulis dalam catatannya, para zealot revolusioner kini bersarang nyaman di kursi jabatan, dan mereka semakin abai tanggung jawab publik. Mereka lebih sibuk mengejar kepentingan pribadi dan saling iri dengki. Rakyat pun kecewa melihat pemerintah Kuomintang yang gagal memberantas korupsi dan kesewenangan. Sementara ancaman asing terus meningkat. Jepang memandang kelemahan Tiongkok ini sebagai kesempatan emas. Nasionalisme Jepang yang dibakar oleh doktrin ultranasionalis meyakini takdir Jepang memimpin Asia. Para pemimpin militer Tokyo merasa bangsa mereka berhak atas tempat di bawah matahari seperti Imperium Barat. Dengan dalih mencari ruang hidup dan keamanan ekonomi, Jepang melirik Tiongkok yang luas dan kaya akan sumber dayanya. Asia pun pada akhirnya retak sebelum disapu oleh badai yang lebih besar. Sebuah imperium modern yang haus ekspansi berhadapan dengan bangsa besar yang masih terpuruk dan terpecah belah. Badai perang sudah di ufuk timur, menunggu pemicu untuk menyulut Asia terbakar. (18 September 1931) pada tengah malam di Manchuria. Sebuah rel kereta api Jepang dekat kota Mukden atau yang sekarang Shenyang tiba-tiba meledak. Ledakan itu tidak menimbulkan korban dan rel hanya rusak ringan. Kereta bahkan tetap bisa melintas. Namun, dentuman kecil itu kelak menjadi pemicu gemuruh yang mengguncang Asia. Lantas, siapa pelaku sebenarnya? Insiden ini bukan kecelakaan. Ia adalah rekayasa militer Jepang dalam sebuah operasi rahasia yang dikenal sebagai False Flag Operation. Tujuannya untuk menyalahkan Tiongkok dan menciptakan dalih untuk invasi penuh ke Tiongkok. Ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu. Angkatan Darat Kuantung Jepang segera menyalahkan tentara Tiongkok atas insiden Mukden ini. Tanpa menunggu perintah dari Tokyo, pasukan Jepang pun langsung melancarkan serangan penuh ke sebuah wilayah yang dianggap sangat penting, yakni Manchuria. Dalam hitungan hari, Jepang menyerang kota-kota strategis seperti Mukden, Changchun, dan Harbin. Dunia pun terperangah. Ini bukan bentrokan perbatasan biasa, melainkan invasi skala penuh. Divisi demi divisi ex-Jepang didaratkan dari Korea. Garnisun Tiongkok di Manchuria yang dipimpin Jenderal Zhang Zuiliang mundur tanpa perlawanan berarti, mengikuti perintah Chiang Kai-shek untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Jepang. Dalam hitungan hari, Jepang merebut kota-kota besar, dan hanya dalam waktu 5 bulan, seluruh Manchuria, wilayah seluas hampir 1,3 juta kilometer persegi itu, jatuh ke tangan Jepang. Kemenangan kilat ini mengejutkan dunia. In 1931, they embarked on Phase 1, the occupation of Manchuria. The small bonfire that the Japanese lit in Manchuria was to grow and spread with uncontrollable fury until the entire world was aflame. Lantas, mengapa Jepang harus menargetkan Manchuria? Manchuria bukan wilayah sembarangan, kaya akan batu bara, besi, dan lahan luas yang subur. Wilayah ini dianggap jantung industri. Jepang
melihat Manchuria sebagai kunci bagi masa depan ekonominya, terutama setelah terjangan Depresi Besar 1929 yang melumpuhkan perdagangan dunia. Bagi militer Jepang, Manchuria adalah ruang hidup, zona buffer dari ancaman Soviet dan pijakan ekspansi daratan. Doktrin militer mereka tak lagi sekadar defensif. Ini adalah ekspansi aktif demi kejayaan kekaisaran. Ironisnya, invasi ini bukan keputusan resmi pemerintah Jepang. Justru, Angkatan Darat Kuantung unit elit dan radikal di bawah komando Mayor Jenderal Shigeru Honjo yang bertindak sepihak. Mereka merancang insiden itu sebagai dalih untuk invasi. Pemerintah sipil di Tokyo, termasuk Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro, terkejut dan menolak eskalasi. Tapi mereka tak berdaya. Militer sudah bergerak, publik Jepang mendukung, dan para jurnalis memuja mereka. Dalam waktu singkat, militer Jepang mulai mendikte arah kebijakan negara. We must take control ourselves. If we wait for Tokyo, nothing will happen. It is our duty to act decisively in the interests of our homeland. It is our destiny. Setelah Manchuria dikuasai, akhirnya pada bulan Maret 1932, Jepang memproklamasikan negara boneka yang bernama Manchukuo. Dengan teatrikal politik, Jepang menobatkan Puyi, mantan kaisar terakhir Qing, sebagai Kaisar Kangde Manchukuo. Namun, kekuasaan sejati ada di tangan penasehat dan jenderal Jepang. Puyi hanyalah sebagai simbol boneka. Di balik layar, Manchukuo sepenuhnya dikendalikan militer Jepang. Administrasinya diisi para pejabat Jepang dan loyalis bayaran. Namun, dunia tahu, Manchukuo bukanlah negara merdeka. Manchukuo dikendalikan sepenuhnya oleh Jepang. Ini bukan hanya pendudukan, melainkan proyek kolonialisme abad ke-20. Pemerintah Tiongkok mengajukan protes keras ke Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1932, LBB mengirim tim penyelidik melalui Komisi Leiden ke Manchuria. Setelah 1 tahun investigasi, hasilnya jelas. Jepang dinilai melanggar hukum internasional dan tidak sah mendirikan Manchukuo. Laporan Leiden menyimpulkan bahwa Negara Manchukuo tidak mungkin terbentuk tanpa kehadiran pasukan Jepang. Ia tidak didukung rakyat lokal maupun pemerintah Tiongkok, dan bukan gerakan kemerdekaan yang spontan. In October of 1932, the committee issued its report. We found that the Japanese occupation of this large part of China was not justified on the ground of self-defense. Namun, ketika Liga Bangsa-Bangsa menyatakan Jepang bersalah, pada tahun 1933, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Tidak ada sanksi militer, tidak ada embargo, dan dunia hanya bisa mengutuk. Pendudukan Manchuria menunjukkan ketidakberdayaan sistem keamanan kolektif internasional. Amerika Serikat hanya mengeluarkan doktrin Stimson yang menolak mengakui wilayah yang dicaplok secara paksa, namun tidak diikuti tindakan tegas. Sementara itu, di Tiongkok, rakyat marah dan frustasi. Negeri mereka direbut terang-terangan, namun pemerintah hanya melakukan protes diplomatik. Insiden Mukden menjadi titik balik. Jepang semakin berani untuk kembali menyalakan api, sementara Tiongkok semakin terdesak. Asia Timur kini memasuki era baru di mana hukum rimba berlaku. Sang agresor berjaya dan perdamaian rapuh di ambang kehancuran.
Dengan satu ledakan kecil, peta Asia digambar ulang. Dan ini baru permulaan. Kesuksesan cepat di Manchuria bak candu bagi militeris Jepang. Tentara Kwantung yang tadinya hanya garnison perbatasan, kini menjelma menjadi aktor politik berpengaruh. Keberanian mereka membangkang Tokyo dengan menginisiasi insiden Mukden justru berbuah manis. Pemerintah di Tokyo terpaksa menerima fait accompli dan memberi restu atas Manchukuo. Pemerintah sipil tak mampu menolak kenyataan yang sudah tercipta. Militer kini punya bukti bahwa mereka bisa membentuk sejarah tanpa izin siapapun. Dominasi militer pun mulai menyusup ke jantung kekuasaan Jepang. Pada awal tahun 1930-an, kabinet-kabinet sipil silih berganti tumbang. Kursi Perdana Menteri mulai diduduki perwira militer atau politisi ultranasionalis yang tunduk pada kehendak tentara. Jepang secara de facto memasuki masa kekuasaan militer dalam bayang-bayang kaisar. Kaisar Hirohito yang meski awalnya ragu, pada akhirnya memilih diam mengikuti arus yang menguat. Semangat baru pun muncul. Semangat Bushido kembali menggeliat. Dan ideologi Hakko Ichiu, gagasan kuno dari mitos Kaisar Jimmu ini, dihidupkan kembali sebagai dasar ideologis ekspansionisme Jepang. Secara harfiah, Hakko Ichiu berarti menyatukan 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Bagi militer Jepang, ini adalah pembenaran ilahi. Mereka percaya Jepang punya takdir suci untuk membebaskan Asia dari Barat dan menyatukan dalam satu imperium yang dipimpin kaisar. Ide ini tidak ada dalam buku. Ia disebarkan ke sekolah, koran, radio, barak, hingga lagu kebangsaan. Dalam semangat Hakko Ichiu, perang bukan sekadar pilihan politik, tapi sebuah misi sakral. Dan misi itu dimulai di Manchuria. Di bawah kekuasaan tentara Kwantung, wilayah itu dijadikan laboratorium penjajahan modern. Mereka menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Sankei Seikaku atau 3 kebijakan: ekspansi, kolonisasi, dan militerisasi. Pertama, ekspansi. Dalam kebijakan ekspansi ini, Jepang membangun infrastruktur masif seperti rel kereta, pelabuhan, tambang, dan jalur logistik. Tapi, semua itu bukan untuk rakyat lokal. Ini adalah jaringan urat nadi yang menghubungkan Manchuria langsung ke jantung industri Jepang. Bahkan, pada tahun 1933, mereka mendorong batas Manchukuo lebih jauh ke selatan dengan menyerbu Provinsi Rehe di utara Tiongkok. Kedua, kolonisasi. Dalam kebijakan kolonisasi ini, ratusan ribu warga sipil Jepang didorong pindah ke Manchuria. Mereka diberi lahan dan fasilitas. Sebaliknya, warga Tiongkok dipindahkan paksa atau dipaksa tunduk. Struktur sosial dibalik. Jepang menjadi kelas penguasa, sementara Tiongkok menjadi rakyat jajahan di tanahnya sendiri. Ketiga, militerisasi. Dalam kebijakan militerisasi ini, Manchuria dijadikan basis militer raksasa. Pabrik senjata, pangkalan udara, dan jalur pasokan dibangun tanpa henti. Kenpetai, polisi militer Jepang, menegakkan hukum dengan teror.
siapapun yang dicurigai sebagai pembangkang ditangkap, disiksa, atau dihukum mati. Bahkan di kota Harbin, ribuan warga dibantai hanya karena diduga berhubungan dengan gerilyawan anti-Jepang. Kyoko Yamashita, seorang guru sekolah yang melakukan perjalanan ke Manchuria, begitu terkejut melihat kondisi di Manchukuo. Awalnya, aku terbawa oleh kegembiraan kemenangan kami. Namun, semakin banyak waktu yang aku habiskan di sana bersama orang-orang Manchukuo, aku semakin menyadari betapa mereka membenci kehadiran kami. Kami tidak membebaskan mereka dari penindasan Barat. Kami hanya mengganti satu jenis pemerintahan kolonial dengan yang lain. Manchukuo bukan negara. Ia hanya tirai teater dengan Puyi, sang mantan Kaisar Qing yang dijadikan boneka. Di balik panggung, Jepang memegang naskah, lampu sorot, dan senapan. Sementara itu, di Tokyo, militer semakin percaya diri. Kaum moderat dibungkam, pers diredam, dan kritik dianggap pengkhianatan. Puncaknya terjadi pada tanggal 26 Februari 1936 ketika sekelompok perwira muda Jepang melakukan kudeta bersenjata di jantung ibu kota. Mereka membunuh beberapa pejabat tinggi, menuntut agar Jepang dipimpin langsung oleh militer. Kudeta itu gagal secara teknis, tapi berhasil secara simbolik. Sejak saat itu, militer bukan hanya sekadar penentu arah perang, tapi juga penentu arah negara. Jepang pun secara resmi menjadi negara militeristik. Parlemen masih ada, tapi suaranya hampa. Yang berbicara kini adalah derap sepatu bot berseragam coklat, dentuman meriam, dan layar propaganda. Rakyat dijejali lagu-lagu patriotik dan parade militer. Sekolah menjadi tempat doktrinasi. Anak-anak diajarkan bahwa mati untuk kaisar adalah kehormatan tertinggi. Di tengah euforia ini, militer Jepang memandang bangsa lain, terutama Tiongkok, sebagai sasaran empuk. Sebuah negeri yang lemah, korup, dan terpecah. Mereka percaya dengan kekuatan senjata dan semangat Hakko Ichiu, Kekaisaran Asia di bawah matahari terbit hanya tinggal menunggu waktu. Tapi keyakinan meremehkan Tiongkok ini kelak akan dibayar mahal di medan perang. Para jenderal Tokyo sangat percaya diri. Mereka merasa siap melancarkan perang skala besar untuk mewujudkan Imperium Asia Raya di bawah matahari terbit. Dan sebuah insiden pun membuka tirai teater perang besar Asia Timur Raya. Di saat Jepang semakin agresif di utara, musuh terbesar Tiongkok justru datang dari dalam. Alih-alih bersatu menghadapi invasi asing, bangsa ini justru terjebak dalam konflik perang saudara. Kuomintang, partai nasionalis yang memimpin pemerintahan di Nanking kala itu, masih sibuk memadamkan komunis yang dianggap ancaman ideologis dan kekuasaan. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin Mao Zedong terkonsentrasi di wilayah utara untuk mempertahankan kekuasaannya dari pembasmian komunis. Chiang Kai-shek, pemimpin tertinggi Kuomintang, memiliki satu obsesi: memusnahkan kelompok komunis Cina lebih dulu, baru menghadapi Jepang kemudian. Chiang Kai-shek menganggap komunis sebagai ancaman dari dalam yang lebih berbahaya daripada Jepang. Ia bahkan pernah berkata, Orang Jepang itu ibarat penyakit kulit. Kaum komunis adalah penyakit jantung. Yang artinya, Jepang
hanya menyakiti permukaan, sedangkan komunis menggerogoti dari dalam. Pandangan inilah yang membuat Chiang menahan diri terhadap agresi Jepang, sementara mengerahkan pasukan terbaiknya untuk memburu basis-basis komunis di pedesaan. Kebijakan Chiang ini memicu kritik dan frustasi di kalangan rakyat dan sebagian jenderal Kuomintang. Padahal insiden demi insiden pasca pendudukan Manchuria kian terjadi. Misalnya, insiden pengeboman Jepang di Shanghai pada tahun 1932 dan kemudian insiden penyerangan ke Rehe pada tahun 1933. Hanya saja, pemerintah Tiongkok hanya meresponnya dengan diplomasi sabar atau tunggu saja waktu yang tepat. Sementara itu, korupsi menjalar di pemerintahan Nanking. Janji revolusi pun mulai pudar, dan justru digantikan dengan adanya rutinitas birokrasi dan kepentingan elit. Rakyat pun makin muak pada pemerintah yang dianggap gagal melindungi kedaulatan. Mereka menyebut para pejabat Kuomintang hidup mewah di kota surga Nanking, sementara warga Manchuria menderita di bawah penjajahan Jepang. Pada tanggal 9 Desember 1935, ribuan aktivis turun ke jalan di Beijing dan Nanking untuk memprotes sikap pasif pemerintah terhadap penjajahan Jepang. Berhenti memerangi saudara sendiri, lawanlah penjajah Jepang. Tekanan publik ini perlahan menggerakkan sebagian jenderal Kuomintang. Salah satunya adalah Jenderal Chang Shuailiang, panglima terkenal dari Manchuria yang wilayahnya jatuh ke tangan Jepang sejak insiden Mukden. Chang menyimpan dendam lama. Ia merasa tak pernah diberi kesempatan membalas kekalahan terhadap Jepang. Dan ini seperti penghinaan baginya. Dengan demikian, Jenderal Chang merencanakan sesuatu, yakni menculik Chiang Kai-shek. Pada tanggal 12 Desember 1936, Chang Shuailiang dengan restu diam-diam dari bawahannya serta perwakilan dari anggota Kuomintang menyerbu kediaman Chiang Kai-shek di Lintong, pinggiran Xi'an. Meski sempat lolos, pada akhirnya Chiang Kai-shek ditangkap dan dibawa ke tempat tahanan rahasia oleh pasukannya sendiri. Sebuah peristiwa dramatis yang segera dikenal sebagai insiden Xi'an pun terjadi. Dalam tawanan, Chiang Kai-shek dipaksa untuk menghentikan perang saudara dengan komunis dan bersatu melawan invasi Jepang. Namun, ia menolak. Kabar penculikan ini menggemparkan pemerintah Tiongkok. Meski sempat tegang, pada akhirnya para tokoh senior di pusat pemerintahan termasuk istri Chiang, Song Meiling, memilih jalan negosiasi damai. Sementara itu, dari pihak komunis, Mao Zedong dan Zhou Enlai melihat insiden Xi'an ini sebagai peluang emas untuk menghentikan serangan Kuomintang ke basis mereka. Atas sinyal hati-hati dari Moskow, Partai Komunis Tiongkok memutuskan membantu menjamin keselamatan Chiang asalkan ia setuju bekerja sama melawan Jepang. Zhou Enlai pun terbang ke Xi'an dan bertemu dengan Chiang Kai-shek. Perundingan yang penuh emosional pun terjadi. Chiang yang semula keras menolak berkoalisi dengan kaum komunis, pada akhirnya luluh menghadapi argumen Zhou dan tekanan Chang. Setelah 2 minggu berjalan, akhirnya Chiang Kai-shek sepakat untuk membentuk Front Persatuan dengan komunis demi melawan Jepang. Keputusan ini tidak hanya menyelamatkan Partai Komunis dari kehancuran, tetapi juga menyatukan dua kekuatan besar bangsa dalam menghadapi ancaman eksternal. Pada tanggal 25 Desember 1936, Chiang Kai-shek dibebaskan. Singkat kisah, akhirnya Front Persatuan antara Kuomintang dan komunis terbentuk. Untuk pertama kalinya, sejak tahun 1927, kaum nasionalis dan komunis Tiongkok bersatu melawan musuh bersama. Rakyat
menyambutnya dengan haru. Namun, tak semuanya optimis. Di balik gencatan senjata, ketegangan ideologi tetap ada. Chiang sendiri masih memendam waspada terhadap komunisme. Sementara Mao Zedong melihat Front Persatuan sebagai taktik sementara. Meski begitu, insiden Xi'an berhasil memberi Tiongkok kesempatan menghadapi invasi Jepang dengan lebih terkoordinasi. Dan tak sia-sia, hanya berselang 6 bulan sejak insiden Xi'an, Jepang melancarkan serangan besar-besaran yang menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang secara terbuka. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Front Persatuan dan bangsa Tiongkok pun dimulai. Juli 1937 malam hari. Di dekat Beijing, pasukan Jepang tengah berlatih dekat jembatan Lugou yang dikenal dunia sebagai jembatan Marco Polo. Sebuah jembatan batu bersejarah di barat daya Beijing. Mendadak, satu regu patroli Jepang menghilang dalam gelap. Komandan Jepang menuduh pihak Tiongkok menyembunyikan prajuritnya dan menuntut memasuki kota terdekat Wanping. Tentara Tiongkok menolak, ketegangan pun meningkat. Dan menjelang dini hari terdengar suara tembakan sporadis. Hingga pagi, kedua belah pihak saling berhadapan dalam siaga tempur. Esok malamnya, 8 Juli 1937, bala bantuan Jepang dikirim dan mereka mendesak ultimatum baru. Pihak Tiongkok tetap teguh mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Akhirnya, di tengah malam, pasukan Jepang melakukan serangan ke arah jembatan Marco Polo. Pertempuran sengit pun pecah. Setelah baku tembak beberapa jam, gencatan senjata lokal diupayakan. Namun, situasi sudah terlanjur panas. Insiden malam itu, meski bermula dari baku tembak yang tampak kecil, segera menjelma menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Dan memang, insiden ini didesain oleh militer Jepang sebagai alasan untuk melancarkan perang terbuka demi menaklukkan Tiongkok. Para jenderal di Tokyo menolak melihat insiden ini sebagai insiden lokal. Mereka telah lama menyiapkan skenario invasi penuh dengan tujuan untuk menguasai kota-kota utama di utara dan tengah Tiongkok secepat mungkin, melumpuhkan pemerintahan Chiang Kai-shek, dan memaksa kapitulasi sebelum dunia sempat bereaksi. Tanpa menyatakan perang secara resmi, Jepang pun mengirim ribuan pasukan tambahan dari Manchuria dan Korea ke Tiongkok Utara. Juli 1937, lebih dari 200.000 pasukan Jepang yang dilengkapi dengan artileri berat, tank ringan, pesawat pengebom, hingga kapal perang menyerbu Tiongkok. Dalam waktu singkat, tentara Kwantung Jepang berhasil menggempur wilayah utara, melewati tembok besar, dan menyapu kota-kota seperti Beijing, Tianjin, Guading, hingga Zhangjiakou. Namun, Jepang tidak hanya menyerang dari utara. Tiba-tiba, pada tanggal 13 Agustus 1937, mereka meluncurkan serangan besar ke Shanghai, sebuah kota pelabuhan kosmopolitan di pesisir timur. Dari muara Sungai Yangtze, kapal perang Jepang mulai membombardir posisi Tiongkok. Serangan udara, artileri, dan invasi darat pun menyusul.
Tokyo ingin menjatuhkan moral nasional Tiongkok sekaligus menunjukkan dominasi kepada dunia. Sementara itu, Chiang menjadikan Shanghai sebagai simbol perlawanan. Ia memerintahkan mobilisasi nasional dan mengerahkan pasukan elit termasuk divisi ke-87 dan 88 yang dilatih Jerman. Pertempuran pun meledak di tengah kota. Jalan-jalan berubah jadi medan perang brutal. Dari satu titik ke titik lain tanpa henti, pasukan Tiongkok melawan artileri dan senapan mesin Jepang. Jepang yang menyangka bisa merebut kota dalam beberapa hari, terpaksa mengirim bala bantuan setelah dihantam perlawanan keras. Pertempuran pun berubah menjadi neraka berkepanjangan. Ironisnya, pada tanggal 14 Agustus, pesawat Tiongkok salah sasaran dan menjatuhkan bom ke kawasan sipil sendiri. Peristiwa tragis ini dikenal sebagai Black Saturday. Namun, beberapa pekan kemudian, pengeboman Jepang jauh lebih sistematis. Pada tanggal 28 Agustus, stasiun selatan Shanghai yang penuh pengungsi dihujani bom. Kobaran api melahap segala sisi. Akibatnya, ratusan warga tewas. Di antara puing stasiun yang terbakar, seorang fotografer berhasil mengabadikan gambar bayi terluka menangis sendirian di peron. Foto yang kemudian dikenal sebagai Bloody Saturday ini mengejutkan dunia. Gambar tersebut menjadi simbol penderitaan rakyat Tiongkok dan kebiadaban agresi Jepang. Selama 3 bulan, Shanghai berubah menjadi kuburan kota. Rumah-rumah terbakar dan warga sipil tewas tak terhitung jumlahnya. Sementara ribuan warga lainnya mengungsi ke pedalaman. Di garis depan, pasukan Tiongkok bertahan mati-matian. Salah satu aksi heroik terjadi di Gudang Sihang saat ratusan prajurit di bawah Mayor Jie Qinjuan menahan gempuran Jepang demi memberi waktu bagi pasukan utama mundur. Namun, upaya heroik itu tak mampu mengubah arus perang sepenuhnya. Pada awal November 1937, perlawanan terorganisir terakhir Tiongkok di Shanghai pun berakhir. Pasukan Jepang berhasil menguasai seluruh kota setelah mendaratkan pasukan baru dari Hangzhou dan mengepung sayap pertahanan Tiongkok. Pada tanggal 12 November 1937, bendera matahari terbit berkibar di pusat kota. Pertempuran Shanghai pun berakhir. Korban sangat besar. Sekitar 9.000 prajurit Jepang tewas dan lebih dari 30.000 terluka. Tiongkok kehilangan hingga 300.000 tentara dan ratusan ribu warga sipil. Kota itu menjadi simbol kemenangan mahal bagi Jepang. A Pyrrhic Victory, kemenangan yang sia-sia. Seorang kolonel Jepang menulis dalam catatannya, Kita merebut Shanghai, tapi tiap jengkal jalannya ditukar dengan tulang prajurit kita. bagi rakyat Tiongkok, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Shanghai menjadi titik balik. Jepang salah besar jika mengira bangsa ini akan menyerah. Perlawanan justru baru saja dimulai. Above Shanghai there hangs a pall of smoke. In the city, the doomed battalion. In this huge warehouse across the Suchao Creek, a gallant band of Chinese troops made a last stand against the advance of 40,000 Japanese. Chiang Kai-shek's crack 88th Division made a suicidal attempt to stem the tide that flowed relentlessly against Shanghai. Retreating Chinese made good their promise to cover their way with only burning ruins. Now across the railway bridge of Suchao Creek begins to flow the ever-growing stream of pitiful humanity, women and children and old men. For in this modern age of civilization, the innocent suffer more cruelly than the guilty.
Nameless terrors are behind them. Safety is before them. But all too soon comes that dread moment that stamps the hideous cast of fear upon those faces. The gates of mercy close. Setelah merebut Shanghai dengan harga mahal, Jepang tak menghentikan langkahnya. Mereka kini mengincar jantung pertahanan Tiongkok, yakni kota Nanking, sebuah kota bersejarah di tepi Sungai Yangtze, sekaligus ibu kota pemerintahan Chiang Kai-shek. November 1937, dari Shanghai, ribuan pasukan Jepang dengan kendaraan lapis baja, artileri berat, dan logistik mulai bergerak dari timur menuju barat. Kota-kota strategis seperti Suzhou dan Hangzhou jatuh ke tangan Jepang. Di sepanjang jalan, rumah-rumah dibakar, rakyat dibantai, dan tanah air dilukai. Kota Nanking dikepung. Tapi ini bukan akhir. Justru ini adalah pintu menuju bab tergelap dalam sejarah Asia Timur. Episode ini berakhir di gerbang Nanking. Namun, sejarah belum usai. Karena bab selanjutnya bukan hanya tentang pertempuran, melainkan tentang kekejaman dan perjuangan yang mengguncang nurani dunia. Nanking akan menjadi ladang pembantaian sistematis. Wuhan akan menjadi benteng perjuangan pasukan gerilya komunis. Unit 731 akan memperlihatkan eksperimen mengerikan militer terhadap manusia. Dunia mulai melihat, dan pasukan udara Amerika mulai turun tangan membasmi kebrutalan Jepang. Bab berikutnya bukan hanya tentang senjata dan strategi, melainkan tentang kebrutalan, ketabahan, dan perjuangan suci. Suatu kisah paling gelap dan paling menentukan dalam sejarah Asia Timur modern. Episode selanjutnya, neraka di Nanking, kebrutalan Unit 731, hingga titik balik perang panjang Cina-Jepang yang membentuk wajah Asia Timur modern.